Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat peneliti? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Sobat-sobat peneliti yang selalu memberikan kontribusi kepada departemen, kepada perusahaan, kepada bangsa ini, apa yang kita berikan tentunya berharap menjadi ladang amal ibadah kita yang nantinya menjadi kucuran aliran amal menjadi ilmu yang bermanfaat. Sobat peneliti, dalam sebuah penelitian kita membutuhkan sekali waktu, membutuhkan banyak sekali pendanaan, kadang membutuhkan juga pemikiran yang ekstra, sehingga perlu adanya persiapan dalam kita membuat sebuah penelitian. Bagaimana penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar? Tentunya apa yang kita persiapkan itu menjadi pemicu kita, menjadi support kita dalam sebuah konstruktivitas penelitian. Penelitian yang bagus harus mempunyai koridor-koridor dan harus melewati batasan-batasan. Jangan sampai penelitian tersebut nantinya hanya sekedar ditumpuk. Mulai dari kita diploma, kita mengadakan sebuah penelitian di tingkat SLTA, kemudian di tingkat sarjana kita akan KKL dan KKN, kemudian akan kerja praktek di perusahaan. Semuanya bisa kita manfaatkan waktu-waktu tersebut sekaligus melakukan aktivitas sebuah penelitian sebagai ladang kita untuk belajar. Kemudian di akhir pendidikan sarjana kita juga akan membuat sebuah karya ilmiah, penulisan skripsi, tentunya disesuaikan dengan latar belakang prodi masing-masing. Dalam metodologi penelitian kali ini saya akan memaparkan mengenai etika yang harus dipunyai oleh seorang peneliti agar apa yang kita teliti tentunya bisa berjalan dengan lancar, juga bermanfaat. Etika penelitian tersebut antara lain, yang pertama adalah kita harus mempunyai sifat kejujuran. Sifat jujur yang kita berikan dalam sebuah penelitian adalah kita akan memberikan data hasil penelitian dengan apa adanya, tanpa adanya tendensi, tanpa adanya kontaminasi dari luar. Kita akan memberikan apa adanya. Yang berikutnya adalah adanya unsur objektivitas. Materi yang kita teliti tidak berdasarkan pada subjektivitas, bukan tergantung pada siapa yang meneliti. Siapapun penelitinya dalam sebuah bingkai penelitian tentunya sama apabila ranah yang kita teliti sama. Sekali lagi, yang kita kedepankan adalah unsur objektivitas. Yang berikutnya adalah adanya integritas, adanya tanggung jawab kita dalam sebuah penelitian. Apa yang kita tuangkan, apa yang kita analisis, apa yang kita simpulkan, kita berikan sebuah disposisi kepada atasan kita yang nantinya menjadi ladang acuan sebagai penentu kebijakan. Kita sebagai informasi pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita sodorkan, apa yang kita berikan. Yang berikutnya, etika yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah dalam sebuah penelitian harus mempunyai ketelitian yang tinggi. Jangan sampai penelitian kita hanya berada di pintu luar saja, tapi sebuah penelitian seharusnya mendalam. Penelitian yang bagus adalah penelitian yang mendalam, bukan meluas. Semakin detail, semakin teliti, semakin jelas. Kemudian yang berikutnya adalah adanya sifat keterbukaan. Kita memberikan sumbangsi kepada siapapun, peneliti-peneliti yang lain untuk meneliti topik tersebut dan bisa diakses penelitian tersebut. Jadi adanya keterbukaan, baik peneliti kemudian orang yang diteliti, itu juga adanya keterbukaan, sehingga informasi-informasi yang dikupas itu bisa detail. Berikutnya adalah kita harus
memberikan penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Sobat, jangan sampai penelitian kita ini menyadur dari penelitian yang lain. Penelitian yang bagus adalah penelitian yang melanjutkan dari peneliti-peneliti yang lain. Biasanya dalam sebuah skripsi di bagian penghujung di situ ada rangkuman, ada kritik, ada saran. Saran yang diberikan biasanya tertuang untuk penelitian lanjutan. Hal-hal yang belum diteliti untuk penelitian tersebut untuk diteliti oleh peneliti-peneliti yang lain. Di situ kita bisa menggunakan acuan sebagai informasi awal untuk membuat sebuah tema dari penelitian. Dan karya tersebut harus kita hargai. Karya siapapun harus kita hargai. Jangan sampai kita membuat sebuah penelitian saduran. Biasanya teman-teman pada saat membuat skripsi itu menyadur dari ataupun membuat karya ilmiah menyadur dari penelitian-penelitian yang lain. Sekali lagi, kita harus menghormati, kita harus menghargai karya intelektual yang lain. Yang berikutnya adalah kita harus memberikan penghargaan terhadap sebuah kerahasiaan. Sebagai contoh, adanya informasi tentang Renal, seorang mahasiswa S3, S2 yang sudah lulus, menyandang 2 gelar master, kemudian melanjutkan program studi doktoral di Manchester, melakukan sebuah kejahatan asusila, di mana di situ penelitiannya sangat dirahasiakan, baik itu oleh seorang wartawan, oleh seorang peneliti, oleh seorang aparat kepolisian, kemudian kejaksaan. Itu semuanya dirahasiakan, bahkan mulai dari tahun 2017 dapat dieksplor, baru bisa tertuang, baru bisa disampaikan kepada masyarakat hasil kajian tersebut setelah masuk di tahun 2019. Demikian etika penelitian, semoga bermanfaat buat teman-teman peneliti, semoga jaga benar etika ini agar apa yang kita tuangkan, kita torehkan dalam sebuah karya ilmiah penelitian kita nantinya bisa menjadi ladang amal ibadah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.